Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Ya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali lagi kami datang Bapa di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Bapa, kami datang karena kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami Bapa. Kami serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Serahkan dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan terus penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan selalu hadir dan terus hadir Bapa di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami Bapa. Karena tanpa kehadiran-Mu semua akan menjadi sia-sia Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni kami semua atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Waktu Tuhan, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan sungguh indah. Waktu Tuhan yang terbaik, yang terbaik, terbaik Tuhan. Waktu Tuhan yang benar Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami Bapa. Waktu Tuhan sungguh indah. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan sangat luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan
membangun kita kembali dan memegang kita. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku selalu baik kepadaku.
terlalu baik di dalam hidupku. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, sebab Kau layak disembah, layak dipuji dan diagungkan dan ditinggikan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi, kami menyembah-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Benar Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Bapa. Tuhan selalu baik, bahkan terlalu baik Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Dari masa kecil sampai pada masa tua, Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan Bapa, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan yang terus penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi kami Bapa dengan hikmat-Mu Bapa, penuhi hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu Bapa, dan terus urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, semua karena kemurahan dan belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Bersabdalah dan berfirmanlah bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God, haleluya. Gimana kabarnya dengan Bapak Ibu? Hope everyone's doing well. Karena Tuhan selalu menyertai kita, kita tidak pernah hidup jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini, saudara, adalah hari yang sangat istimewa bagi kami, saudara, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa yang sudah menyertai kami sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan anugerahnya yang
menyertai kami sampai pada hari ini, saudara ya. Hari ini hari yang sangat istimewa bagi kami, ya, hari pernikahan kami yang ke-40 tahun pada hari ini, ya. Begitu cepat waktu berlalu tidak terasa. Kami harus melalui suka dan duka, ya, di dalam kehidupan kami selama 40 tahun pernikahan. Begitu banyak suka dan duka, tidak ada yang perfect, ya. Semua pasti ada kekurangannya, ada yang tidak menyenangkan, ya. Semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan hingga hari ini kami boleh ada sampai hari ini hanya untuk merayakan, yaitu hari pernikahan kami yang ke-40 tahun, dan juga hari ulang tahun suami pada hari ini, yaitu tanggal 2 Juni, ya. Dia berulang tahun juga pada hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan kami. Tuhan kita itu luar biasa, ya. Jadi kalau bukan karena Tuhan, pasti kita tidak bisa melalui sampai pada hari ini, ya. Karena begitu banyak liku-liku kehidupan, ya. Begitu banyak suka dan duka, tetapi Tuhan luar biasa, Dia yang sudah menyertai kita sampai pada hari ini, ya. Jadi biar bagaimana, semua ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Happy birthday to Willie. Just want to say have a blessed birthday, and God will be with you always, and He will bless you more and more, and plenty more of birthday. Praise God. Puji Tuhan. Ya, so jadi kita hari ini betul-betul sangat bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa kasih Tuhan yang begitu besar, ya, yang sudah menyertai kami sampai pada hari ini, sehingga kami boleh ada dan berada di hari yang indah ini, yaitu hari yang istimewa bagi kami berdua. Ya, puji Tuhan, praise God. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikannya, ya. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, dan selalu baik, dan bahkan terlalu baik bagi kami. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari, masih di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi kita masih teruskan pelajaran kita dengan Injil Matius pasal yang ke-23, dan Tuhan akan mengajar kita. Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya untuk mengajar saudara dan saya tentang kebaikannya, tentang keadilannya lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu semua adalah kebaikan bagi saudara dan saya. Artinya kita sangat beruntung kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, yaitu berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama Injil Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita bacakan dulu di ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Silakan dibaca. Praise God. Matius 23 ayat 13 sampai ayat 16. Ayat 13-nya berbunyi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Ayat 14. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ya. Ayat 15.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pemenganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Baru ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Sekian. Amin. Oke, ayat ke-16. Nah, sekarang kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-13. Ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, continuation dari ayat yang pertama ya. Nah, sekarang di ayat yang ke-13 dikatakan, bacakan lagi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Di situ dikatakan, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Di depan orang. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara keras ya saudara, terhadap orang-orang ini ya. Artinya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi saudara, Tuhan Yesus berbicara keras di ayat yang ke-13 untuk menegur mereka dari kemunafikan mereka. Artinya mereka hidup di dalam berpura-pura, mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka tidak hidup sesuai dengan jalan-jalan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menegur mereka. Tuhan menegur mereka dengan keras lewat keadilannya, karena Tuhan itu sangat adil. Oleh sebab itu dia mau memperbaiki kehidupan mereka. Artinya di saat teguran keras itu Tuhan sampaikan kepada kita, ya, kita tidak boleh tersinggung ya atau marah, karena teguran itu untuk memperbaiki kita. Artinya memperbaiki kehidupan kita, karakter kita ya, tindakan kita dan sikap kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pembicaraan Tuhan, perkataan Tuhan yang begitu keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi di situ dikatakan, hai kamu. Bacakan lagi ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Tuhan katakan, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di hadapan orang. Jadi kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka. Kamu sendiri merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi saudara, ini Tuhan katakan kepada mereka itu melarang, justru menghalangi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan ya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mereka menghalangi ya. Mereka menutup pintu-pintu ya bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi mereka justru menghalangi orang-orang yang mau datang mencari Tuhan, yaitu Tuhan yang benar. Justru mereka yang menghalangi dan menutup, maksudnya tidak mau membawa orang-orang ini untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menegur mereka dengan keras bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Tuhan katakan ya, mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Oleh sebab itu kalau Tuhan katakan celakalah, artinya itu sesuatu perkataan yang sangat keras untuk memperingatkan mereka. Peringatan bagi mereka, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, karena kamu dikatakan di situ, hai kamu orang-orang munafik. Ya, jadi Tuhan itu bicara untuk menegur mereka, untuk memperbaiki mereka. Ya, karena mereka hidup di dalam kemunafikan mereka. Mereka hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan Tuhan ya. Lalu di situ dikatakan, coba continue lagi dari kemunafikan.
kamu menutup pintu kerajaan surga. Di situ dikatakan sih kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Terus? Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sebab kamu sendiri tidak mau masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk, ya. Masuk. Bukan tidak mau masuk, tidak masuk. Mereka bacakan lagi coba di ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga, ya. Jadi Tuhan katakan mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Artinya di hadapan orang, di depan orang itu mereka menutupi pintu-pintu kerajaan surga. Artinya pintu-pintu itu mereka menutupi jalan-jalan untuk datang ke surga. Itu yang dimaksudkan, pintu-pintu untuk ke surga, artinya jalan-jalan menuju ke surga. Mereka menutupi semua itu di depan orang agar orang tidak dapat masuk ke dalam maksud ke dalam surga. Nah, lalu teruskan lagi. Masih 13 terus. Masih 13. Ya. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sebab kamu sendiri tidak mau masuk dan kamu berusaha. Terus baca lagi. Tidak masuk. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Sebab kamu sendiri tidak masuk, di situ dikatakan. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Artinya mereka sendiri tidak mau masuk ke dalam surga atau ke jalan yang benar, tetapi mereka sendiri juga mau menghalangi bagi mereka yang berusaha untuk masuk. Artinya mereka menghalangi orang-orang yang mau masuk, mau datang kepada Tuhan, mau datang ke jalan yang benar. Artinya arah yang benar, jalan yang benar, mereka justru menghalangi bagi mereka yang berusaha untuk masuk ke dalamnya, ya. Jadi ini orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi biarlah kita semua juga boleh belajar pada hari ini bahwa perkataan Tuhan yang keras menegur orang ahli Taurat dan orang Farisi itu untuk kita juga pada hari ini, ya, agar kita semua juga tidak hidup seperti itu. Artinya jangan kita mengecewakan Tuhan lewat kehidupan kita, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang munafik yang hanya mau dilihat orang saja, padahal kita tidak melakukan yang benar di mata Tuhan, ya. Nah, continue kepada ayat yang ke-14. Ayat 14, celakalah kamu hai ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Dia ulangi lagi di ayat yang ke-14. Tuhan mengulangi lagi perkataan ini. Lalu sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Bacakan lagi ayat yang ke-14. Celakalah kamu hai ahli Ya, ini masih Tuhan menegur dengan kata-kata yang sama, kata-kata keras kepada mereka. Orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda. Sebab kamu menelan rumah janda-janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang. Jadi mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Artinya mereka menelan juga rumah janda-janda. Di situ dikatakan dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Lalu sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi saudara, Tuhan itu berkata keras, ya. Dia menegur keras kepada orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, ya. Karena mereka itu karakter mereka, ya, sikap mereka, tindakan mereka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, mereka menelan, di situ Tuhan katakan menelan rumah-rumah janda, artinya mereka mau mau membodohi, ya, janda-janda yang
yang hidup di dalam kesendirian mereka, ya, itu mereka mau membutakan juga, membodohi, dan juga di situ dikatakan mereka membutakan mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Artinya doa yang panjang-panjang itu mereka berdoa supaya orang memuji mereka. Mereka doa penuh dengan perkataan yang panjang-panjang. Artinya bukan kita tidak boleh berdoa panjang, tetapi Tuhan maksudkan di sini doa panjang-panjang itu doa yang penuh dengan kemunafikan, ya saudara. Jadi kalau mau doa panjang boleh, asal jangan penuh munafik. Artinya doa itu jangan munafik. Harus doa yang benar di mata Tuhan supaya Tuhan mendengarnya, Tuhan disenangkan lewat doa kita. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bukan doa panjang kita tidak boleh, tetapi doa yang penuh dengan kemunafikan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mereka berdoa panjang-panjang supaya orang tahu mereka adalah orang suci, orang kudus. Ya, itu yang dimaksudkan, padahal tidak benar. Mereka juga hidup di dalam kenajisan. Artinya kemunafikan, ya. Jadi itu yang dimaksudkan Tuhan. Lalu dan kamu di situ dikatakan akan menerima hukuman. Bacakan lagi. Paling akhir 14. Ayat 14. 14. Akhir. Oke. Akhir panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Yang lebih berat. Jadi Tuhan akan menghakimi mereka, ya, lewat hukuman yang berat. Maksudnya bukan cuma berat, tetapi lebih berat. Di situ dikatakannya Tuhan akan menghakimi, menghukum mereka, ya, dengan hukuman yang lebih berat atas perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya boleh belajar malam hari ini dari ayat-ayat yang sudah dari ayat-ayat yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita semua boleh belajar hari ini bahwa Tuhan juga sedang menegur kita, orang-orang yang hidup seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu, ya. Orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Kita harus hidup dengan kerendahan hati, dengan penuh kerendahan hati, dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Artinya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di situ sudah dikatakan ayat yang ke-14, ayat 13, ayat 14 Tuhan masih terus menegur mereka, celakalah, celakalah, ya. Jadi itu artinya Tuhan marah terhadap sikap dan tindakan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Nah, kita akan teruskan ke ayat yang ke-15. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Masih celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik, ya. Ini masih lagi di ayat yang ke-15. Sebab kamu mengarungi lautan. Sebab kamu mengarungi lautan, di situ dikatakan. Dan menjelajah daratan. Dan menjelajah daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja. Untuk mentobatkan satu orang saja. Menjadi penganut agamamu. Menjadi penganut agamamu, di situ dikatakan. Dan sesudah ia bertobat. Dan sesudah ia bertobat. Kamu menjadikan dia orang neraka. Kamu menjadikan dia orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri, ya. Saudara, ini perkataan yang luar biasa, ya, yang Tuhan katakan kepada mereka pada saat itu. Di ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, Tuhan masih terus katakan mereka, celakalah, celakalah, celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi Tuhan masih terus menegur mereka, ya, atas perbuatan mereka yang menjengkelkan hati Tuhan lewat kehidupan mereka yang penuh dengan kemunafikan. Jadi saudara, di ayat yang ke-15 kita mau bacakan lagi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik.
sebab kamu mengarungi lautan Sebab kamu mengarungi lautan, artinya mereka berjalan-jalan ya, di seluruh menjelajahi ya, dan menjelajah daratan, dan menjelajah daratan, artinya lautan, daratan, mereka menjelajahi ya, untuk mentobatkan satu orang saja, untuk mentobatkan satu orang saja, artinya mereka mencari-cari jiwa, berjalan-jalan ya, keliling-keliling untuk mentobatkan satu jiwa saja, lalu menjadi penganut agamamu. hanya untuk menjadi penganut agamamu. Di situ Tuhan katakan, artinya Tuhan katakan mereka itu hanya mau mencari jiwa, mentobatkan jiwa untuk menganut agama mereka. Lalu Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, kamu menjadikan dia orang neraka. Tuhan katakan yang 2 kali lebih jahat daripada kamu yang sendiri. 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi ini Tuhan katakan ya, mereka begitu jahat di mata Tuhan ya, perbuatan mereka yang munafik, perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan ya, hidup di dalam berpura-pura, hidup di dalam pretending ya, itu namanya Tuhan katakan kemunafikan ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan ya, mereka yang membuat justru setelah orang itu bertobat ya, mereka membuat mereka orang-orang itu ya 2 kali lebih jahat dari mereka. Artinya mereka mau membawa orang-orang ini jiwa-jiwa untuk menganut agama mereka. Artinya agama mereka yang tidak benar di mata Tuhan ya. Mereka mau membawa justru mereka menjadi orang penganut agama mereka dan menjadikan mereka orang-orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari mereka. Jadi Tuhan katakan ini, mereka ini justru membawa jiwa-jiwa untuk membuat jiwa-jiwa ini tersesat ya, bukan membawa mereka untuk selamat, tetapi justru menyesatkan mereka. Jiwa-jiwa yang mereka cari ya, menjelajahi bumi, menjelajahi ya, untuk mencari jiwa untuk mentobatkan mereka. Tetapi pada akhirnya tidak ada gunanya. Apa yang mereka buat di mata Tuhan akan menjadi sia-sia ya, karena perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan tidak akan bisa membawa jiwa untuk diselamatkan, karena mereka hanya mau membawa jiwa untuk menganut agama mereka, artinya mengikuti peraturan-peraturan nenek moyang ya, yaitu berhala-berhala nenek moyang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu Tuhan katakan mereka di ayat yang ke-14 tadi, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat karena perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-16. Ayat 16, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Celakalah, ini masih lagi Tuhan katakan celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Ini Tuhan katakan pemimpin-pemimpin buta, yaitu tadi dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu yang berkata ya, bersumpah demi bait suci. Yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci. Tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Sumpah itu mengikat. Bacakan lagi ayat yang ke-16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Ya, Tuhan katakan kepada mereka, karena mereka itu adalah pemimpin-pemimpin ya, ahli Taurat, orang Farisi itu, mereka mengambil posisi mereka sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai rabi, sebagai ya pemimpin pada waktu itu. Tuhan katakan kepada mereka tuh, oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang ke-16, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Lalu yang berkata bersumpah demi bait suci. Yang berkata bersumpah demi bait suci. Jadi mereka ini maksudnya berkata bersumpah demi bait suci. Jadi mereka itu berbicara untuk mengatakan sesuatu lewat sumpah ya, artinya bersumpah demi bait suci ya. Lalu sumpah itu tidak sah. Sumpah itu tidak sah ya. Tuhan katakan mereka bersumpah demi bait suci, tetapi sumpah itu tidak sah, artinya sumpah itu tidak dibenarkan ya. Lalu tetapi bersumpah demi emas bait suci. Tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Sumpah itu mengikat, Tuhan katakan ya.
Jadi Tuhan katakan kalau bersumpah demi bait emas, bait suci, sumpah itu mengikat, saudara ya. Ya, tetapi bersumpah tadi dikatakan di ayat yang ke-16, kalau kita bersumpah demi bait Allah, ya itu dikatakan tidak sah. Tuhan katakan tidak sah ya. Ini Tuhan bicara kepada mereka pemimpin-pemimpin buta. Lalu Tuhan katakan juga di ayat yang ke-16 bahwa ya, tetapi bersumpah demi emas bait suci, ya, bacakan lagi itu. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Sumpah itu mengikat. Jadi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-16, bersumpah demi bait Allah, sumpah itu tidak sah. Artinya sumpah itu tidak dibenarkan, tetapi justru sumpah demi emas bait suci, sumpah itu dikatakan apa tadi? Sumpah itu mengikat. Jadi sumpah itu mengikat ya. Jadi saudara, di sini dikatakan Tuhan berkata kepada mereka orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya, dan juga di situ dikatakan ayat yang ke-16 kepada pemimpin-pemimpin buta. Artinya mereka itu adalah ahli Taurat, ya, pengajar Taurat, ya, mereka itu mengajarkan Taurat kepada orang-orang, ya, untuk melakukan Taurat, padahal mereka sendiri tidak melakukan Tauratnya, ya, dan setiap kali mereka melakukan Taurat, salah saja satu Taurat yang mereka langgar, mereka harus mengulanginya semua. Artinya mereka harus mengulangi kembali 10 hukum Taurat itu. Kalau mereka melanggar satu saja dari Taurat itu, mereka harus mengulangi semua. Jadi itu yang dikatakan Tuhan ya, bahwa mereka itu ahli Taurat yang hanya mengajar menurut kehendak mereka sendiri. Artinya mereka tidak mengajar menurut kehendak Tuhan, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan lewat Taurat yang benar, yaitu Taurat Tuhan yang sudah diberikan kepada Musa pada waktu itu, pada zaman-zaman Tuhan memakai Musa, Nabi Musa. Ya, jadi Tuhan katakan kepada mereka itu adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang mereka, artinya mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka hanya mau hidup dilihat orang, ya, dipuji orang, dan mereka hanya mau hidup menyombongkan diri, membenarkan diri sendiri, atau merasa diri paling hebat, paling kudus, paling suci. Dan Tuhan katakan mereka justru lebih jahat daripada, dan mereka mau membawa orang lebih jahat 2 kali lipat dari mereka. Jadi saudara, kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana Tuhan sedang mengajar dan menegur dengan keras ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu, ya, karena begitu banyak mereka ada di hadapan Tuhan pada waktu itu, di saat Tuhan sedang mengajar orang banyak dan murid-muridnya. Jadi saudara, kita semua boleh menerima berkat firman pada hari ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Artinya setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita itu akan harus menjadi berkat bagi kita. Artinya berkat kehidupan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mendengar atau membaca atau mendengar, lalu sesudah itu kita melupakan semua. Ya, itu artinya kita hidup di dalam kemunafikan. Tetapi kita harus melakukan ya apa yang kita sudah baca dan kita dengar. Kebenaran firman Tuhan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Bukan hanya hari Minggu di saat kita datang ke gereja, lalu kita menunjukkan haleluya, haleluya, kita adalah orang-orang yang kudus, bukan saudara. Tetapi di setiap hari kita, yaitu di dalam kehidupan kita, di setiap hari kita harus menjalankan tugas kita, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak mau hanya menjadi pengajar firman Tuhan seperti ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, tetapi kita mau mengajar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan kita hanya mau mengajar tetapi kita tidak menuruti dan tidak melakukan apa yang sudah kita ajarkan. Ya, sama seperti mereka yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Tetapi Tuhan katakan turutilah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Artinya kelakuan mereka, karakter mereka, cara hidup mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Jangan kita mengikuti apa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka, di dalam kejahatan-kejahatan mereka, kenajisan mereka, atau mereka melanggar firman Tuhan karena mereka masih menyembah berhala-berhala, hidup dengan kepercayaan nenek moyang itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya. Mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak berdiri teguh dengan firman Tuhan, ya, tetapi justru mereka berpaling, mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang mereka ajarkan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan pada hari ini. Karena yang mengajar kita adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Ya, Tuhan datang, ya, sebagai manusia, ya. Firman itu sebagai manusia, Tuhan adalah firman itu sendiri. Jadi Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah saudara dan saya boleh mengambil pengajaran-pengajaran firman Tuhan dan memasukkannya ke dalam hati kita dan menyimpannya di dalam hati kita, agar firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kita untuk membawa kita menjadi orang-orang bertumbuh dewasa di dalam roh dan kebenaran, yaitu berbuah-buah lebat, ya. Artinya karakter kita diubahkan, karakter kita dibaharui, ya. Kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, ya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, ya. Saudara, biarlah kita tetap terus setia, taat kepada Tuhan, setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali, ya. Memang begitu banyak kita harus melalui proses-proses kehidupan. Kita harus melalui setiap suka dan duka di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kami juga sangat diberkati, ya. Semua karena kebaikan Tuhan pada hari ini yang sudah memberkati kami 1 tahun lagi pada hari ini, untuk kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, ya, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai pada hari ini, yaitu hari yang istimewa bagi kami, ya. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita yang penuh dengan kasih sayangnya, ya. Tuhan yang penuh dengan kuasa dan juga keadilan, ya. Dan Tuhan selalu akan menyertai kita di saat kita mau hidup bersama dengan Dia, artinya berjalan dengan Tuhan di setiap hari kita, maka Tuhan akan terus bersama dengan kita, ya. Dan jangan lupa, saudara, kita harus tetap berserah kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Kita harus tetap berserah kepada Tuhan dan memberikan semua itu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini selama kita masih ada di muka bumi ini. Karena Tuhan yang sudah memberikan kita
kesempatan untuk menjalani semua itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Bapa, kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami dan boleh membawa kami bertumbuh dewasa di dalam karakter kami, di dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh berbuah-buah lebat dan buah itu tetap, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kami harus bertumbuh dewasa dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada hari ini, bahwa kami semua ditegur oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, untuk memperbaiki kami, memperbaiki kehidupan kami, karakter kami, sikap kami, dan tindakan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin setiap langkah kami, agar kami tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami mau berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, terutama pada hari ini Bapa, hari yang Tuhan sudah berikan kami lagi pada hari ini, yaitu hari yang istimewa bagi kami Bapa, karena kami begitu menikmati kebaikan Tuhan Bapa yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa sampai pada hari ini Bapa. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini, sehingga Tuhan boleh memberkati kami lagi. Hari pernikahan kami di hari ini, yaitu hari ke-40 tahun, kami boleh melewati Bapa bersama Tuhan di dalam suka dan duka. Ada Tuhan menyertai kami. Tuhan adalah kepala rumah tangga, Tuhan adalah kepala kami, yaitu kepala keluarga, dan Tuhan adalah kepala di atas segala hidup kami yang kami lalui. Oleh sebab itu Tuhan yang sudah memberkati kami lagi 1 tahun lagi pada hari ini, sehingga kami sudah melewati 40 tahun lamanya hidup sebagai di dalam pernikahan kami sebagai suami istri Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan dan anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh diberikan kesempatan lagi pada hari ini menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Pada hari ini terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai hari ini juga untuk Willy yang berulang tahun pada hari ini ya Bapa, biarlah Tuhan terus Bapa memberikan dia tambah-tambah panjang umur dan kesehatan Bapa. Tuhan tambah-tambahkan terus, berkati terus kesehatannya, kehidupannya Bapa, dan biarlah Tuhan yang sendiri yang akan terus pimpin setiap langkahnya agar dia tetap berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Dan Tuhan sendiri yang akan terus pakai kehidupannya di mana dia masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan lewat sosial media. Itu semua adalah pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepadanya Bapa, karena Tuhan memberikan kami talenta untuk dipakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat hari ini, yaitu berkat yang Tuhan sudah berikan kami pada hari ini, untuk hari yang indah, hari yang istimewa bagi kami berdua Bapa. Biarlah Tuhan terus tambahkan kami terus Bapa, panjang umur dan juga sukacita, damai sejahtera
yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa seluruh keluarga kami, biarlah Tuhan juga tolong mereka, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi dan mereka juga boleh diselamatkan, mereka boleh menerima anugerah Tuhan yang terbesar. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini Bapa, dan kami juga Bapa mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk setiap pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan ubahkan hidup kami agar kami boleh hidup lebih baik lagi dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan Bapa keluarga-keluarga yang sakit. Biarlah Tuhan berikan mereka juga pengampunan dosa dan kesempatan untuk mereka boleh bertobat dan mereka boleh menerima keselamatan dan juga kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami serahkan juga Bapa keluarga-keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan berikan mereka terus kekuatan dan penghiburan, dan juga membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus every children, setiap anak-anak Bapa ke dalam tangan-Mu, keluarga-keluarga. Tuhan, bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima keselamatan. Kami serahkan Bapa situasi di muka bumi ini. Tuhan masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada di muka bumi ini Bapa, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian. Bagi Dia segala pujian, hanya bagi Tuhan segala pujian. Haleluya. Benar Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe,
and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Amen. Amen.